Lanskap indah Jawa Timur dengan gunung berapi menjulang di kejauhan, perlahan memudar menjadi pemandangan sebuah kerajaan megah dengan arsitektur khas Jawa. Di abad ke-13, di tanah Jawa yang subur dan penuh misteri, berdirilah sebuah kerajaan yang kelak akan mengukir sejarah Nusantara. Inilah Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Berasal dari wilayah Tumapel di Jawa Timur, Singasari memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena tokoh-tokoh besar seperti Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, dan Kertanegara. Mari kita selami kisah yang penuh intrik, perebutan kekuasaan, dan kejayaan yang ditorehkan Singasari. Awal berdirinya Singasari, semua berawal dari seorang pemuda bernama Ken Arok. Ken Arok bukanlah bangsawan, ia adalah anak rakyat jelata yang dikenal cerdas dan ambisius. Menurut legenda, ia mendapat bantuan dari seorang Brahmana bernama Empu Gandring untuk membuat keris yang kelak menjadi alat penting dalam perjalanannya menuju kekuasaan. Namun keris itu juga menjadi sumber kutukan. Ken Arok berhasil merebut kekuasaan Tumapel dengan cara yang licik. Ia membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, dan menikahi Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang konon memiliki wahyu ke Prabon, tanda bahwa ia akan melahirkan keturunan raja-raja besar. Intrik dan perebutan kekuasaan kisah Singasari penuh dengan intrik politik. Setelah Ken Arok berkuasa, ia sendiri dibunuh oleh Anusapati, anak tiri yang lahir dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Anusapati menggunakan keris Empu Gandring untuk membalas kematian ayah kandungnya. Namun, takdir tragis terus berlanjut. Anusapati pun dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang. Kepemimpinan Singasari terus diwarnai oleh pembunuhan dan pengkhianatan, hingga akhirnya Ranggawuni, cucu Ken Arok, naik takhta. Ranggawuni berhasil membawa stabilitas sementara bagi Singasari, tetapi keemasan Singasari baru benar-benar tercapai di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ia memimpin Singasari dari tahun 1268 hingga 1292. Ia melancarkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 yang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera, terutama Kerajaan Melayu, sekaligus mengantisipasi ancaman dari Kekaisaran Mongol. Kertanegara juga memajukan budaya dan agama. Ia mendukung perkembangan ajaran Shiwa Buddha yang menjadi ciri khas spiritualitas Jawa pada masa itu. Namun, masa keemasan ini tidak bertahan lama. Kekaisaran Mongol di bawah pemerintahan Kubilai Khan merasa terhina karena Kertanegara menolak tunduk dan bahkan melukai utusannya. Hal ini memicu serangan besar-besaran ke Singasari. Kehancuran Singasari. Di saat ancaman dari Mongol semakin nyata, Singasari justru menghadapi ancaman internal. Jaya Katwang, penguasa Kadiri, memberontak dan berhasil menggulingkan Kertanegara pada tahun 1292. Kertanegara terbunuh dan kerajaan Singasari runtuh. Namun, kejatuhan Singasari menjadi awal dari kebangkitan Majapahit. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil memanfaatkan serangan Mongol untuk merebut kembali kekuasaan dan mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Demikianlah kisah tentang Singasari, sebuah kerajaan yang mengukir sejarahnya dengan darah, ambisi, dan cita-cita kejayaan Nusantara.